Kan lu moderator, aneh banget moderator lu emang sengaja biar ketawa. buat intro. Jadi kita perkenalan dulu nggak sih? Harusnya nggak sih? Boleh. Ya kenalan dulu Ju ke orang-orang yang nonton nih kan. Kita sekarang lo harus menganggap kita nih nggak ngomong bertiga. Jadi ada penontonnya nih walaupun penontonnya kamera ya sekarang. Jadi lu pengen gua ya ibaratnya nih ada orang nonton rame banget nih, kita terus di atas gitu. Hitam putih. Gue nervous jadinya, bro. Oke. Gue ngenalin diri gue dulu. Halo, nama gue Aji Maulana. Nanti ke situ. Halo. Nama gue Aji Maulana. Gue ada anak kedua dari 4 bersaudara. Dan asal gue dari Riau. Gue bingung, asal gue dari Bali, juga 2 bersaudara. Sebenernya gue punya channel YouTube juga, tapi ini tiba-tiba gue tahu anjing judulnya apa? Tiba-tiba podcast bro. Kayaknya gue pernah denger deh. Lanjut dulu dong. Ada cewek satu nih. Siapa sih kak? Namanya kak. Kalau boleh tahu dong kak, kalau boleh tahu. Nah, aku Angel. Umur aku 21 tahun. Lah, gua kan gak kenalin umur. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Asal aku dari Tangerang Selatan. Ini jujur gak sih? Jujur, karena akan ada perbedaan sama orang rantauan sama yang ngerantauan tuh bedanya apa nanti gitu. Kalau jujur aku Tangsel, kalau bohong aku Ngawi. Dan sebenarnya Ngawi itu ada nggak? Ada. Gue tuh dibilang Ngawi itu cuma goyangan, bukan daerah. Goyangan Ngawi apa anjing? Yang begini. Iya. Ada. Wah, gua doang yang gak tahu kan. Ngawi tuh ini anjir, nama apa ya? Terus ngomong lagi. Kabupaten, kota nggak tahu. Lu orang Ngawi nggak sih? Kota. Ya guys, anyway guys, kita mau ngobrolin masalah rantauan. Jadi anak rantauan tuh keluh kesahnya apa gitu. Sebenarnya gue karena moderator magang di sini tuh gue punya catatan yang harus gue tanyain ke kalian gitu. Jadi buat semuanya tuh sebenarnya kita mau kan ada nanti di akhir acara tuh bakalan ada kayak pertanyaan gitu. Pertanyaan dibuat dari orang-orang yang mengalami keresahan tentang seputar tema ini sebenarnya. Contohnya kayak sekarang gitu. Jadi ada yang nanya gitu kan, gimana cara minta izin ke orang rumah gitu. Ini berarti lu di pihak yang nggak ngerantau. Hitungannya sih nggak ngerantau ya. Iya, karena di sini kan, misalnya di Tangerang gitu. Iya. Ya. Jadi tuh pertanyaannya berarti lebih ke Aju nih. Kayak Gue nih orang nanya gimana cara minta izin ke orang rumah nih, misalnya ke orang tua gitu, sampai akhirnya lu tuh dibolehin ngerantau gitu, atau ya lo ceritain lah sedikit latar belakang kenapa lo bisa ngerantau gitu, biar orang-orang pada tahu gitu. Gimana lebih tepatnya gue diusir sih. Diusir sama orang tua gue sendiri. Karena gue daftar kuliah tuh selalu gagal 2 tahun. Gue tamatan SMA tahun 2019. Terus gue langsung daftar SNPTN, SBMPTN, semua segala macam selalu gagal. Terus bokap gua milih buat gua nganggur dulu. Jadi bokap lu tuh nyuruh lu gap gitu, geber dulu selama 1 tahun, dan tahun depannya gua daftar lagi. Tahun depannya gua daftar lagi 2020 tuh berarti. 2020 sama, malah gagal lagi gua. Oh gitu. Gua selalu gagal kalau gua tes SNPTN semua, SBM segala macam mandiri juga udah gue coba selalu gagal. Gak tahu tuh kenapa gagal. Berarti 2 tahun gapir lu? Gue 2 tahun gapir. Oh 2021 tuh lu baru? Gue baru masuk di 2021. Box. Gue penantian yang paling jam. Ya udah tuh dari segala macam permasalahan yang ada di rumah gitu kan. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk akhirnya lo bisa lah gitu kan kuliah gitu. Tapi kenapa harus Jakarta? Kenapa nggak yang lain? Karena base kita sekarang di Jakarta guys gitu. Jadi kayak kenapa milihnya Jakarta, kan masih ada Makassar, udah apa gitu. Gua kenapa milih Jakarta, ada beberapa orang yang ngajakin gua buat datang ke Jakarta. Contohnya ada teman gua yang ngajakin gua ke Jakarta awalnya, ngajakin kerja, awalnya kerja.
di dunia syutingan gitu-gitu. Berarti justru lo ngerantau itu karena lo kerja dulu. Gua Bukan kerja karena dulu. keterima kuliah di sini terus lo jadi kesini. Iya, gue kerja dulu. Gue lebih milih kerja dulu. Keterima kuliah mah bonus menurut gue. Terus itu pertama kali lo bilang kayak sama orang tua lo gitu, sama bokap nyokap lo kayak gue ada kerjaannya di Jakarta nih gitu, terus respon mereka kayak ya udah sok gitu apa kayak Udah langsung diusir gue. Udah. Langsung anaknya tuh langsung pergi udah pergi. Lu karena gue udah bosan juga lihat lu di rumah, kerjanya cuman keluar, begadang, pulang pagi, gitu mulu siklus hidup gue, dan gue jadi kayak sampai di suatu saat gue mikir kayak kalau gue gini-gini mulu, masa depan gue nggak bakal ada nih. Dan ada beberapa tawaran dan termasuk saudara gue yang nawarin, ayo dong coba di sini, tes kerja di sini. Terus gue bilang ke nyokap, kayaknya Aju pengen ke Jakarta deh buat kerja. Terus nyokap bilang ke bokap, dari kemarin harusnya pergi sana. Lebih ke Disupport support. Enggak. Lebih ke usir, tetap usir. Jangan dibaik-baikin kata-katanya, udah fix diusir udah. Itu kan berarti bukan apa ya, bukan yang kayak lo keterima terus akhirnya lo harus prepare kayak misalnya gua gitu kan, gue diterima di Jakarta gitu, gua nggak punya siapa-siapa ya gua harus prepare gitu kan. Kayak gua harus gimana nih, kampus gua di mana gua nggak tahu kan, daerah sini kan. Terus kayak gua tinggalnya di mana nanti gitu, gimana siapa yang ngurusin gua, karena kan gua nggak ada teman gitu. Biasanya gue dari Bali gitu, terus tiba-tiba harus ke Jakarta. Kalau gue sendiri kayak kenapa milih Jakartanya ya karena emang kebetulan kan emang gue nyari industrinya kan. Gue juga mau kuliah di bidang film gitu. Film yang paling gede emang industri di sini gitu kan, karena ada stasiun TV-nya lah segala macam gitu. Ada PH-PH juga banyak di sini gitu. Jadi gue ngerasa kayak yang paling tepat buat gue belajar, kota yang paling tepat buat gue belajar tuh adalah Jakarta gitu, walaupun dengan kemacetan dan segala macam. Hiruk pikuknya Jakarta gitu kan. Pergi sana. Sebenarnya ketika kita ngomongin masalah rantauan tuh kan itu tuh berpengaruh sama gaya hidup ya. Iya, bener gaya hidup. Sumpah gaya hidup Jakarta nih bro. Tai. 180 derajat dari daerah gua. Menurut lu gimana sih perbedaannya kalau kehidupan lo yang biasanya lo di daerah sama di Jakarta? Wah, tuh gimana sumpah sih? deh. Kayak gue tuh kalau nongkrong di daerah gua di Riau, itu tuh gue nggak perlu uang banyak, cuman 20.000 gue bisa nongkrong. Di Jakarta nih 20.000 itu cuma buat parkir. Apalah arti 20.000? Iya sih ya, apalagi kalau misalkan kita emang orang-orang yang kayak seharinya tuh bisa pindah-pindah tempat gitu kan, pindah-pindah tempatnya sehari dari coffee shop ke satu coffee shop yang lain gitu. Benar. Nongkrongnya pindah-pindah gitu. Itu emang benar-benar kayak 20.000 mungkin bisa cuma buat uang parkir doang. Benar. Nggak ada Apalagi tuh. naik mobil gitu, kita putar balik gitu kan, Ada ogah pride tiba-tiba. Iya benar. Kita lanjut ke pertanyaan orang-orang yang sangat resah dengan ya, keluh kesahnya, suka dukanya deh dulu, dari suka dukanya dulu deh. Misal, contohnya apa yang bisa lo lakuin, apa yang nggak bisa lo lakuin di rumah? Apa yang gimana sih pertanyaannya? Yang nggak bisa lo lakuin gimana bisa lo lakuin? Oh ya, apa yang lo nggak bisa, gimana sih? Apa yang lo nggak bisa? Kenapa gue jadi ini ya? Kayak anjir. Pergi sana. Oh, apa yang bisa dilakuin di rumah? Apa yang bisa dilakuin di rantauan, tapi nggak bisa dilakukan di rumah. Kalau di rantauan tuh lo jadi bisa mabuk, bro. Gue bisa mabuk di daerah gua, cuman gua nggak mau aja. Enggak, di rumah lu. Di dalam rumah. Iya di rumah, misalnya di lingkungan rumah lu sama di rantauan kan beda banget kan. Misalnya di sini kan lu hidup sendiri ya, bodo amat jam pulang gua bodo amat gitu. Gua nggak ngurusin gua harus jam 9 udah di rumah misalkan gitu. Jadi kalau di sini kan bebas banget ya. Di daerah lo apa yang kira-kira di sini bisa banyak lo lakuin tapi di sana nggak bisa gitu. Kebetulan orang tua gua tuh nggak pernah ngekang gua. Lebih chill banget ya. Parah bro. Bro. Nggak ada yang nahan-nahan, larang-larang ini itu nggak. Karena gua tipikal yang dengerin nyokap banget. Jadi
Jadi nggak ada tuh yang di perantauan gue bisa lakuin tapi di daerah gue nggak bisa lakuin, nggak ada. Nah sekarang kita berlanjut ke misalkan dari perspektifnya orang yang ngerantau nih, ngeliat yang orang lihat bocah-bocah perantauan kayak kita tuh gimana sih ngeliatnya? Gimana, Apa lo jadi ngerasa punya pandangan yang beda kayak anjir karena gue tuh bukan orang perantauan, ngeliat teman-teman gue yang kayak banyak banget yang ngerantau tuh gue jadi bisa belajar ini gitu-gitu. Apa ya? Sebenarnya sih dari teman-teman rantau saya belajar banyak, kayak aku belajar banyak banget. Pertama belajar dari budaya. Oke. Budaya tuh apa? Kayak Bahasa, konteks kalau bahasa. enggak. Oke, masalah. Benar. Itu pertama kayak kayak ketemu di kampus nih. Hampir semua tuh rantau gak sih? Benar. Tapi mungkin ada setengah itu rantau. Nah, Ya kan? Ya. Jadi kayak kalau ketemu orang-orang rantau tuh dengerin logatnya apa sih awal-awal gitu kayak masih lucu-lucunya. Tapi kayak jadi seru aja, ada menemukan sebuah pengalaman baru dengan teman-teman rantau. Terus kalau misalkan yang dipelajari dari teman-teman yang merantau sih memanage uang kali ya. Wanji, ini dia. gue nggak bisa. Hidup, Gak bisa gue. itulah. bertahan hidup. Bertahan hidup. Emang berapa sih pengeluaran sebulan Kak kalau boleh tahu nih? Dengan gaya Jakarta nih, Wartawan Kak. gitu. Kasih tahu dong. Spill dong, Kak. Spill. Bisa emang Lebih ke Kak dulu. Sebenarnya kok nggak tahu ya, kan saya ngekos juga ya. Jadi main sama kalian juga. Sebenarnya nggak beda jauh gak sih? Tapi kan kalau saya kan agak dekat rumahnya gitu. Kalau udah miskin pulang ke rumah. Kalau kalian gimana? Itu pertanyaannya berat ke aja sih. Berat ke aja sih. Makin lagi. Kayak per bulan tuh lo bisa habis berapa sih? Gue sebulan tergantung sih, kayak kan gue ngerokok ya beban berat tuh Iya. di ngerokok paling sering 2 juta. bentar dulu bungkusnya Lagi dulu mikir. kita hitung 1, 2 apa nih? Iya. hitungin bungkusnya dulu. Kita hitung per hari. Per hari per hari. itu sekarang kalau sekarang gue tuh ngabisin 17.000 sekarang 17.000 buat rokok doang sehari. Itu baru rokok. Kas, iya. 17 kali 30 jadi 510.000. Itu kalau sehari satu bungkus. Kalau sehari 1 bungkus. Emang bisa lebih Kak? Bisa dong bro, kita nggak pernah tahu ya. Apalagi dengan masalah yang menyebalkan. Mungkin sehari sebungkus kalau nggak kemana-mana ya. Bener dan betul. Gantikan aja. Dan belum makan ya, kita Iya, makan. Kalau kebetulan di warteg bisa ngabisin tuh 20.000 sekali. Kita makan 2 kali jadi 40.000 kali 30 jadi 1.200.000. Gokil sih. 1.200.000. 1.200.000 tambah 500. Iya, anggaplah 1,7 sekian Iya. lah ya. Belum jajan, Belum bensin, belum nongkrong. Belum gaya hidupnya. Kita masih hitung kasaran kayak manusia hidup yang cuman kerja, pulang, makan, tidur. Iya benar. Yang hidup aja. Bukan pakai gaya. Iya. Mana kerjanya underpaid ya? Kerjanya underpaid terus tapi hobinya tuh minum boba. Enggak boba. Minum boba, makan samyang gitu-gitu kan. Enggak boba, minumnya enggak boba, jarang banget tuh gue minum boba. Iya. Lu lihat aja botol sebanyak apa. Jangan dong. Lihat tuh botol sebanyak apa. Pas gue nggak mau aja dipaksa. Apalagi pas gue mau. Jadi kan kalau misalkan kita udah tahu nih kayak anjir gitu sebulan tuh ngabisin sampai ya let's say bisa 2 juta lebih lah ya gitu ya. Enggak. Lebih banget ya, bisa 3 juta lebih lah gitu. 4 juta lah, 4 juta lebih. Enggak mau buletin sih. Pokoknya 2 juta lebih gitu ya misalkan. 3 juta kita habis ya boleh. 3 juta deh. 3 juta. Naikin dikit 3.200.000 deh. Per bulan kayak gitu. Tapi kan pasti ada waktu-waktu dimana kayak
kepepet nih bro. Habis sebelum tanggalnya. Habis sebelum gajian. Gua mau berangkat kerja kok tanggal 28 nih masih kira-kira nih kok masih sore gitu kan. Gue lebih ke tanggal 10 gua. Gua tanggal 10 aja udah kosong. Tanggal 10 aja gua udah kosong. Bekerja tuh kayak udah lewat duitnya. doang. Masuk doang. gaji, bayar kosan. Kok tinggal 500.000 ya? Ini uang gua. Tapi bisa bertahan sampai ketemu gajian lagi. Bisa. Tips and trick dong. Halo mama, tolong saya tidak bisa hidup dengan uang 500.000. Soalnya tuh kayak banyak banget nih yang bang gue nggak bisa banget nih, pasti duit gue tuh selalu habis sebelum awal bulan banget, kayak misalkan tahun 28, 29 tuh udah habis banget karena mungkin anak itu Lu ngomongin gue? Enggak dong. Mungkin anak itu suka GoFood banget, terus anaknya tuh kayak nggak enakan banget nggak sih sama temennya kalau diajak nongkrong gitu. Kan nongkrongnya tuh kelas-kelas Kemang gitu-gitu kan, kayak nggak mungkin satu tempat nggak sih. Habis makan, ngopi lagi dulu, kadang nggak tahu kok kemana tempatnya, aneh banget. Gelap-gelap, kadang ada lampu jedak-jeduk, kadang. Soalnya banyak banget nih tipe-tipenya, kayak ada orang yang jarang banget nongkrong tapi nggak tahu kenapa anaknya tuh nggak bisa banget sama angkutan umum gitu, kayak wah nggak bisa banget gue nih naik Transjakarta bro, gue tuh pengen yang langsung langsung nyampe gitu, jadi kesannya tuh kayak sebenarnya dia bisa menghemat beberapa ratus ribu dari gaya hidupnya gitu untuk kayak ya udah lo naik angkot naik sini kan gitu ya. Kalau gue sendiri ya, misalnya gue sendiri tuh punya pengalaman kayak gue kan suka scroll TikTok gitu kan, terus ada Emang scroll TikToknya apa tuh kak? Kan baru mau dijelasin. Oh iya. scroll TikTok tuh kalau belum tahu, kalau lo udah seharian nggak buka TikTok, lo buka TikTok pasti yang keluar iklan kan. Iya Aman. benar. Jadi gue pernah ngintip sih kayaknya tapi karena nggak bahasa tahu Inggris itu gue nggak akan jelasin sih apa yang gue scroll. Jadi sebenarnya di iklan tuh pokoknya satu hari tuh ada iklan tuh yang pokoknya aplikasi di mana lo bisa katanya sih kalau di iklan tuh kayak memanage keuangan lo tuh dengan aplikasi itu gitu. Jadi setiap awal bulan tuh ntar lo masukin, lo dikasih duit jajan berapa nih sama bokap lo gitu. Terus nanti setiap lo pengeluaran itu dia bakalan ngitung gitu. Ada yang bisa dikonekin ke m-banking lo gitu. Ada yang lo harus secara manual gitu nulisnya gitu. Kayak misalkan oh gua baru tanggal 2 nih misalkan dikirimin gitu sama bokap nyokap lo gitu duit jajan nih. Jadi setiap lo mau jajan mau apa segala macam, setiap lo narik tuh di situ akan berkurang tuh. Jadi kita bisa tahu nih, oh seharusnya misalkan lo punya hitungan kayak dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh gue cuma boleh ngabisin segini gitu. Jadi ketakar gitu kan. Nah, tips-tipsnya tuh sekarang udah bukan ngomongin masalah kayak gimana cara lo nge-save uangnya gitu. Tapi justru ini lebih apa ya? Lebih frontal sih. Gimana tips ketika duitnya udah habis. Jadi pasti pernah dong kayak tiba-tiba tanggal 28, 29 gitu, kenapa tanggal 28 ya? Misalkan di akhir bulan gitu, kita bilang di akhir bulan. Lu jatuhnya kayak ngatain gua kayaknya. Gua tahu. Tiba-tiba di akhir bulan tuh udah habis, belum nyampe awal bulan gitu. Kira-kira gimana tuh, bro? Enggak ada yang bantu-bantuin, minjem gua mah. Enggak ada. Gue dikasih duit tuh jarang banget bro. Gue tuh sebenarnya kalau buat gaya hidup nggak terlalu ngikutin ya. Gue lebih ke slot sih sebenarnya. Yudi. Pergi sana. Seberapa sering lo Pulang. ke daerah gitu, misalnya entah sebulan kah? Gue dikatain baru juga seminggu ngerantau udah pengen pulang aja. Kan gue pulang bukan bakal stay di Riau lagi. Tapi abang lu gimana? Abang gue di Riau. Yakin di Riau. Kenapa gitu? jangan abang gue lah, yang lain maksudnya. Sekarang gue tuh mau nanya ke Angel, kan dengan dia yang nggak, maksudnya kan tadi Angel bilang ngekos juga ya, walaupun dia nggak ngerantau gitu, Atau magang. tetap jarang nggak sih dengan kondisi yang rumah deket gitu, kayak sebenarnya kapan aja bisa pulang gitu, justru malah sering pulangnya apa lebih jarang? Jujur jarang sih, kayak
Jarang banget pulang. Aku sebenarnya sama sebenarnya. Kalau bisa setahun sekali aku pulang. Orang Sebenarnya. pasti pada relate semua. Kenapa sih Kak kalau boleh tahu Iya, kenapa banget sih pulang. kalian jarang pulang kan deket? Udah bukan jarang pulang, sudah tiap minggu teleponin. Kapan pulang lah. Nggak kangen emang dulu lupa punya mama. Iya, kenapa? Kutok sebenarnya. Kenapa? Jadi nih apa ya? Sebenarnya karena jadwal sih. Kayak jadwal kuliah gue tuh free-nya itu di 2 hari weekday sama 2 hari weekend. Yang nanggung banget gitu lah, misalkan hari free pertama gue pulang, ya gue harus balik ke kos besokannya. Iya bener Jadi sih. kayak bener sih. agak mager gitu kalau mau pulang. Alasan lainnya dikekang sih ya. Enggak. Justru kalau di rumah enggak, serius. Nyokap gue tuh chill abis. Jangan-jangan orang tua gitu sama. Kembar sih. Enggak, sebenarnya chill dia, cuma gue ada satu alasan yang kayak dia bisa gue sebutkan, tapi kalau pulang tuh kayak berat banget gitu. Jalannya. Ya, berat badan gitu. Lebih nyaman di rantauan apa di rumah sendiri sih di daerah? Bullshit kalau gue bilang lebih enak di perantauan. Enaknya di perantauan tuh lu bisa nikmatin hasil kerja sendiri. Maksudnya kayak gua kerja bisa nikmatin uang gua sendiri buat nongkrong, kayak kepuasan tersendiri lah. Dari hasil keringat gua bisa jajan, hasil keringat gua bisa beli ini, beli itu. Dan kebetulan gua nggak beli ini itu sih sebenarnya. Tapi habis aja gitu. Habis aja. Biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang dulu. Kalau lo gimana? Kayak lebih nyaman Di kosan kos atau di rumah? Hmm. Nyaman dua-duanya sih, cuma kalau buat gue sekarang gak tau sih, cuma gue jadi kayak ngerasa gue nggak boleh terlalu sering pulang ke rumah biar gue tuh sadar gue tuh butuh rumah. Jadi setiap gue pulang ke rumah tuh Vuf gitu. Apa ngomong edition apa nanti ada vuf gitu. Biar gue tahu gue butuh rumah gitu. jadi setiap gue pulang ke rumah tuh tenang bawaannya, nyampe rumah tuh tenang. Gue juga pengen nanya sih, emang kita dress code-nya emang kemeja hitam? Ini gue penasaran aja. Biar kelihatan. Hitam. Solidaritas rantauan. Emang lo perantauan? Hari ini gue rantauan. Berpesan untuk orang-orang yang mungkin pengalamannya beda gitu dari kita, dan kita juga nggak tahu ya ini akan diupload di beberapa platform mungkin ya, kayak Contoh nih. Netflix ya kak. Special podcast. ya jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang punya keresahan, kalau gue nggak gitu sih, misalkan malah justru ternyata di perantauan kebalikannya gitu, malah kayak wah anjing gue nggak bisa banget lagi bang di perantauan gitu, kayak gue homesick banget anaknya gitu yang wah gue nggak bisa 24/7 di tanah rantauan bro, kayak gue harus pulang, gue harus healing sama bokap nyokap gue gitu, yang anaknya emang family friendly banget gitu. Anjing gitu masa gue. Yaudah deh, jadi makasih guys buat waktunya udah dengerin kisah kita gitu, kayak udah dengerin podcast kita. Dadah. Aju lagi mau jemput telepon. Jemput Angelina Sonda. Oh iya, jemput Angel namanya. Kita mau ke kampus. Itu ada Frans juga guys. Tiba-tiba ibu-ibu jalan, dia hampir nabrak orang terus nyalain lampu. Buat kamu Cina. Kita sudah menjemput telepon. Belok lihat sini kan. Sekarang lagi mau pindah.